Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatu Fitriana. Saya Nisa Fauzia. Saya Alicia Muftifa. Saya Neng Resa Rostiani dari kelompok 11. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk. Jamaknya adalah hulukun, yang berarti budi pekerti, peragai, tingkah laku atau tabiat. Kata akhlak meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku, lahiriah, dan batiniah seseorang. Kata akhlak mengandung penyesuaian dengan perkataan khalqun, yang artinya kejadian serta erat hubungannya dengan khaliq, yang berarti mencipta, dan makhluk yang berarti diciptakan. Terminologi dari Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah daya kekuatan yang tertanam dalam jiwa dan dorongan perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan banyak pertimbangan yang memikirkan yang lama. Dari Ibnu Miskawayh, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jenis akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah akhlak mahmudah. Akhlak ini adalah sifat dan tabiat mulia yang dianjurkan pengerjaannya dalam Islam. Yang kedua, akhlak mazmumah adalah sifat dan tabiat yang tercela yang harus dihindari seorang muslim. Tasawuf secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu suf yang artinya kain goa. Hal ini dikarenakan banyaknya ahli tasawuf pada masa itu yang menggunakan mantel berbahan dasar bulu domba untuk melambangkan kerendahan diri. Arti lain tasawuf adalah sikap mental untuk memelihara kesucian diri, taat beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan bersikap bijaksana. Tasawuf pada awalnya sebuah gerakan juhud Islam yang kemudian berkembang melahirkan tradisi mitisme Islam. Menurut Zakaria Al-Basri, tasawuf adalah suatu ilmu yang menjelaskan hal ihwal, memelihara kesucian diri, dan penyantun akhlak baik secara lahir maupun batin, guna menjauhi hal bid'ah dan tidak meringankan ibadah. Menurut Abul Qasim Al-Qushairi, tasawuf merupakan menerapkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi secara tepat untuk menekankan hawa nafsu, menjauhi hal bid'ah, dan tidak meringankan ibadah. Menurut Harun Nasution, tasawuf adalah suatu ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu pengetahuan untuk mempelajari cara agar seorang muslim lebih dekat kepada Tuhannya. Hubungan akhlak dan tasawuf. Yang pertama, sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kesucian diri. Ketiga, sama-sama mengarah kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu membersihkan dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah jelas diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman, ataupun tata cara yang dilakukan. Mustafa Zuhri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak mengatakan untuk membersihkan kolbu dari kotoran-kotoran, hawa nafsu, dan amarah sehingga hati menjadi suci dan bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima nur atau cahaya Tuhan. Tasawuf dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tasawuf akhlaki, yaitu yang mengarah pada teori-teori perilaku. Yang kedua, tasawuf
tasawuf irfani. Tasawuf irfani yaitu pendekatan tasawuf irfani itu yang pendekatannya melalui hati yang bersih, berdialog dengan secara batin dengan Allah sehingga memperoleh pengetahuan yang tersingkap langsung atau ilham. Yang ketiga ada tasawuf falsafi yang mengarah pada teori-teori yang rumit dan memerlukan pengetahuan mendalam. Di sini ada beberapa tokoh sufi. Yang pertama ada Rabi'ah al-Adawiyah. Yang kedua ada Abu Nawas. Yang ketiga ada Abu Yazid al-Bustami. Yang keempat ada Junaid al-Baghdadi. Yang kelima ada Adapun syariat Islam yakni berisi hukum, di mana hukum itu dalam Islam ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, dan apa seterusnya. Dan ada tarekat. Kata tarekat ini merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Adapun hakikat adalah sebuah bentuk dari intisari maupun kenyataan yang dimana pada dasarnya akan berasal dari benda maupun situasi. Dan yang terakhir ada ma'rifat, di mana ma'rifat ini yang merupakan salah satu makom dalam ajaran tasawuf yang menekankan arti pentingnya penghayatan atau pengalaman kejiwaan untuk dapat mengetahui Tuhan. Oleh karena itu, alat yang dipakai pada tingkat ma'rifat ini, pada kata ma'rifat ini, ialah alat untuk menghayati zat Allah, bukan pikiran. Jadi ma'rifat itu udah penghayatannya udah tinggi. Makom adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadahan, mujahadat, dan lain-lain. Dan ahwal. Adapun ahwal adalah bentuk jamak dari hal yang secara istilah diartikan sebagai suatu suasana maupun keadaan yang menyelimuti kalbu atau hati seseorang yang sudah diciptakan sebagai hak prerogatif Allah dalam hati seseorang. Pada intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.